Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar siswa sekalian? Kembali berjumpa dengan Pak Guru di mata pelajaran PLSM, Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor, masih di kompetensi memahami prinsip kerja sistem instrumen dan sinyal. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian sistem instrumen, fungsi, dan jenisnya. Salah satu sistem instrumen yang sudah kita pelajari di video tersebut yaitu speedometer. Untuk menyimak kembali video pertama pada kompetensi ini, silahkan klik link pada deskripsi. Kemudian, insya Allah pada video ini, kita akan melanjutkan materi tentang sistem instrumen, yaitu odometer. Odometer selain berfungsi untuk mengukur jarak tempuh yang telah dilalui oleh sepeda motor, juga digunakan sebagai patokan waktu tertentu untuk melakukan perawatan sepeda motor, seperti servis berkala, penggantian oli, busi, saringan udara, saringan bensin, dan sejumlah spare part atau suku cadang sepeda motor lainnya. Pada odometer, terdiri dari 6 digit angka yang akan berubah-ubah mengikuti gerakan sepeda motor. Masing-masing digit mewakili jarak tempuh yang telah dilalui oleh sepeda motor. Digit angka yang paling kanan akan berubah setiap kendaraan melewati 100 meter. Kemudian digit angka di sebelah kirinya akan berubah setiap kendaraan telah menempuh jarak 1 km. Kemudian di sebelah kirinya lagi akan berubah setiap 10 km, 100 km, 1000 km, dan yang paling kiri akan berubah setiap 10.000 km, dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini. Angka pada digit yang paling kanan akan berubah pada setiap 100 meter. Kita perhatikan. 100 meter pertama, 100 meter kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 700 meter, 800 meter, 900 meter, 1000 meter atau 1 kilo. Tabel ini adalah tabel perawatan berkala sepeda motor. Dengan bantuan odometer, maka kita akan meminimalisir kesalahan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan. Sebagai contoh, perawatan saringan udara dilakukan penggantian setiap 16.000 km jarak tempuh. Jadi, jika odometer telah menunjukkan angka 16.000 km atau kelipatannya, maka segera lakukan penggantian saringan udara. Contoh lainnya adalah penggantian oli mesin dilakukan setiap 4.000 km dan kelipatannya. Sebelum belajar cara kerja odometer, marilah kita lihat komponen apa saja yang ada pada odometer. Komponen yang pertama adalah gearbox speedometer. Kabel speedometer. Pada kabel speedometer terdapat gear atau roda gigi yang akan memutar mekanisme pada odometer yang terdiri dari gear B, gear C, dan kemudian yang terakhir adalah gear D. Cara kerjanya cukup sederhana para siswa sekalian. Jika gear A berputar, maka akan memutar gear B. Jika gear B berputar, maka akan memutar gear C, dan jika gear C berputar, maka akan memutar gear D. Dan poros gear D inilah yang nantinya akan memutar odometer itu sendiri. Baiklah, marilah kita lihat lebih lengkap bagaimana cara kerja odometer ini. Jika gearbox speedometer berputar, maka kawat speedometer akan ikut berputar. Kawat speedometer ini akan berputar. Selanjutnya, gear A pada kabel speedometer akan memutar gear B pada odometer. Gear B kemudian akan memutar gear C. Gear C selanjutnya akan memutar gear D. Nah, poros gear D inilah yang kemudian akan memutar odometer. Baik, untuk melihat kondisi real konstruksi dari odometer, perhatikan video berikut ini.
Nah, siswa sekalian, demikianlah penjelasan tentang odometer. Alhamdulillah kita telah belajar dua instrumen, yaitu speedometer dan odometer. Selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan fuel meter. Komponen-komponen fuel meter diantaranya, yang pertama adalah baterai, berfungsi sebagai sumber tegangan listrik DC. Sekring, berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Kunci kontak, berfungsi menghubungkan dan memutuskan baterai dengan rangkaian fuel meter. Kemudian ada tambahan satu sekring lagi, fuel meter, berfungsi menunjukkan jumlah bensin atau bahan bakar yang ada di dalam tangki. Komponen yang terakhir adalah fuel sender unit. Komponen ini memberikan sinyal kepada fuel meter terkait jumlah bensin yang ada di dalam tangki bensin. Bentuk fuel sender unit yang aslinya adalah seperti ini, terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah pelampung, dan yang kedua adalah variabel resistor. Kemudian siswa sekalian, di fuel meter terdapat dua kumparan. Yang pertama adalah kumparan E, kemudian yang kedua adalah kumparan F. Selanjutnya, marilah kita perhatikan bagaimana cara kerja fuel meter. Kondisi yang pertama adalah ketika bensin penuh. Ketika kunci kontak diposisikan pada posisi on, maka listrik akan mengalir dari baterai menuju sekring 15 ampere, kunci kontak, sekring 10 ampere, kemudian menuju ke fuel meter. Nah, coba siswa sekalian perhatikan, kira-kira listriknya akan kemana? Karena di sini kita memiliki dua percabangan. Apakah listriknya akan menuju kumparan E ataukah menuju ke kumparan F? Para siswa harus ingat bahwasanya listrik selalu mencari jalan yang memiliki nilai tahanan yang paling kecil. Kemudian perhatikan kumparan E dan kumparan F. Kita bisa asumsikan bahwa tahanan kumparannya sama. Namun siswa sekalian, coba kalian perhatikan jalur massa pada masing-masing kumparan ini. Maka kita akan temukan bahwa jalur massa pada fuel sender unit untuk kumparan E memiliki tahanan lebih besar daripada jalur massa untuk kumparan F. Sehingga listrik akan mengalir menuju kumparan F, kemudian ke massa. Ketika hal ini terjadi, maka di kumparan F akan terbangkit medan magnet yang kemudian akan menarik jarum penunjuk ke arah F, menandakan bahwa jumlah bahan bakar atau bensin dalam kondisi penuh. Selanjutnya, marilah kita lihat apa yang akan terjadi jika bensin dalam keadaan kosong atau habis. Ketika bensin dalam kondisi habis, maka pelampung akan ikut turun. Posisi massa pada variabel resistor pun akan berubah. Dampaknya kemudian, listrik pada kumparan A akan berpindah menuju kumparan E. Karena kumparan E memiliki jalur massa yang tahanannya lebih kecil dibandingkan dengan kumparan F. Dampaknya kemudian, listrik pada kumparan F akan berubah berpindah menuju ke kumparan E. Hal ini disebabkan karena jalur massa pada kumparan E lebih kecil dibandingkan dengan kumparan F. Mari kita perhatikan. Selanjutnya, akan timbul medan magnet pada kumparan E yang akan menyebabkan jarum penunjuk fuel meter akan bergerak menuju ke huruf E yang menandakan bahwa jumlah bahan bakar atau bensin telah habis. Nah, siswa sekalian, demikianlah cara kerja fuel meter ketika bensin dalam kondisi penuh atau kondisi bensin telah habis. Selanjutnya, marilah kita lihat apa yang akan terjadi jika jumlah bensin pada tangki bensin berada pada level setengah. Ketika bensin terisi setengah, maka posisi pelampung akan berubah. Sekarang coba perhatikan posisi variabel resistornya siswa sekalian. Posisi jalur massanya berada pada posisi tengah variabel resistor. Nah, karena posisi jalur massa kumparan E dan kumparan F imbang, maka masing-masing kumparan akan dialiri oleh listrik, kemudian menuju massa. Dan apa yang terjadi selanjutnya siswa sekalian? Iya, benar. Masing-masing kumparan akan menghasilkan medan magnet yang sama kuat yang akan menyebabkan jarum berada di tengah-tengah
antara huruf E dan huruf F. Nah, siswa sekalian, demikianlah cara kerja dari fuel meter. Selanjutnya yang terakhir dari video kita kali ini untuk sistem instrumen adalah indikator posisi gigi persneling. Apa saja komponen pada instrumen ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah baterai, berfungsi sebagai sumber tegangan listrik DC. Sekring 10 ampere, berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Kunci kontak, berfungsi untuk menghubungkan dan memutus listrik dari baterai ke indikator posisi gigi persneling. Kemudian lampu indikator sebagai penanda posisi gigi persneling, terdiri dari lampu netral, lampu gigi 1, lampu gigi 2, lampu gigi 3, dan lampu gigi 4. Untuk jumlah lampu tergantung dari tipe sepeda motor ya siswa sekalian ya. Ada yang 5, mungkin ada yang 6, dan seterusnya. Kemudian komponen yang terakhir adalah switch persneling, berfungsi sebagai sensor posisi gigi persneling. Siswa sekalian, switch persneling terdapat di bak mesin sebelah kiri dan diletakkan satu poros dengan shift drum yang berfungsi sebagai pemindah gigi persneling. Baik, materi selanjutnya adalah warna kabel indikator gigi persneling. Kabel yang pertama adalah kabel dari baterai menuju sekring 10 ampere berwarna merah, ditandai dengan kode R yang berarti red. Kemudian dari sekring 10 ampere menuju kunci kontak masih berwarna merah. Dari kunci kontak menuju ke lampu, ini adalah kabel arus positif berwarna hitam. Kemudian kabel massa untuk masing-masing lampu gigi persneling. Kabel massa untuk lampu gigi netral berwarna hijau muda strip merah. Gigi 1 berwarna kuning strip merah. Gigi 2 berwarna hitam strip biru. Gigi 3 berwarna putih strip biru. Dan yang terakhir, gigi 4 berwarna pink. Cara kerja indikator gigi persneling adalah sebagai berikut siswa sekalian. Ketika kunci kontak posisi on, maka listrik akan mengalir dari baterai menuju sekring, selanjutnya menuju kunci kontak, kemudian menuju ke masing-masing lampu gigi percepatan atau gigi persneling. Listrik yang sudah standby di kabel positif masing-masing lampu agar bisa menyala tentu butuh massa. Kira-kira siswa sekalian, lampu mana yang akan menyala? Tentu lampu yang akan menyala adalah lampu yang terhubung dengan massa. Nah, posisi massa ini ditentukan dengan posisi persneling pada sepeda motor tersebut. Sebagai contoh di sini, kita posisikan posisi persneling di posisi netral, yang artinya massa ada pada posisi netral, sehingga listrik akan mengalir menuju massa pada lampu netral, sehingga lampu netral menyala. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi gigi kita pindah ke posisi 1? Maka posisi massa dari netral juga akan berpindah ke gigi 1. Apa yang akan selanjutnya terjadi siswa sekalian? Ya, betul. Lampu netral akan mati dan lampu gigi 1 akan menyala. Begitu juga jika posisi gigi kita pindah ke gigi 2, gigi 3, dan juga gigi 4. Nah, siswa sekalian, demikianlah materi kita tentang sistem instrumen pada video kali ini. Pada video selanjutnya, insya Allah, kita akan beralih pada pembahasan sistem sinyal. Apa saja yang akan kita pelajari pada video berikutnya? Yang pertama adalah lampu tanda belok. Yang kedua adalah lampu hazard. Yang ketiga adalah lampu rem. Dan yang terakhir, yang keempat adalah klakson. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Semoga materi ini bermanfaat buat Bapak dan untuk kalian semua. Tetap semangat dan tetap sehat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.